Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kekasih, jemaat Tuhan, kita patut menaikkan syukur saat ini kita kembali dihimpunkan dalam persekutuan bersama, khususnya atas penyertaan Tuhan, kita boleh menikmati kehidupan yang selalu baru di tengah-tengah keberadaan kita pada saat ini, dan di saat kembali berhimpun di hari Rabu pertama di bulan Oktober ini, kita patut menaikkan syukur. Dan kita sudah bersama-sama membaca akan kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di sini pokok renungannya perpisahan yang menghiburkan. Setiap kita pasti pernah mengalami perpisahan. Berpisah dari orang yang kita kasihi. Berpisah dari persekutuan yang selama ini boleh dialami dengan penuh kasih. Dan momen perpisahan adalah satu peristiwa yang pasti diwarnai dengan berbagai kenyataan. Umumnya, setiap perpisahan membawa kesedihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bisa begitu menyedihkan, bisa begitu mengharukan, bahkan ada juga perpisahan yang diwarnai dengan sukacita, karena ada harapan-harapan yang dipertaruhkan. Kalau pembacaan kita dikatakan dengan pokok renungannya ada perpisahan yang menghiburkan, di sini menggambarkan bagaimana Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanan yang ada dari satu tempat ke tempat lainnya. Dia melayani dari berbagai tempat, dengan berbagai situasi, dengan beragam sambutan umat. Dan bagaimana Rasul Paulus dalam pengalaman pelayanan melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan. Dia mengabarkan Injil, dia mewartakan kebenaran yang ada. Dan dalam catatan sejarah, kurang lebih 14 tahun bagaimana Paulus dalam perjalanan pelayanan yang ada. Dan juga dikatakan sekitar 30 gereja di Asia sampai Eropa. Bagaimana Paulus dia melayani, dia juga bersama-sama dengan jemaat yang bertumbuh, berkembang, berbuah, sehingga apa yang sudah dia lakukan sekalipun di tengah tantangan, di tengah penderitaan yang tidak pernah berhenti. Tapi inilah satu gambaran bagaimana Rasul Paulus melaksanakan tugasnya, entah itu dengan medan yang sulit, entah itu dengan perlakuan yang tidak seperti diharapkan, entah itu sambutan yang tidak selamanya hangat. Dan itu yang dialami Paulus. Jadi bagaimana kita lihat model pelayanan Rasul Paulus, dia melayani dalam kurun waktu tertentu, kemudian dia tinggalkan jemaat yang sudah dilayani, entah itu dalam waktu yang terbatas atau waktu yang singkat, atau juga waktu yang cukup panjang, kemudian dia pergi ke jemaat yang lainnya. Begitupun juga Paulus, dengan model pelayanan yang ada, ya dia tulis surat kepada jemaat tertentu. Tujuan dari apa yang dia lakukan bahwa dia mau mengabarkan Injil. Menyampaikan berita sukacita di dalam Yesus Kristus. Bahwa dia mau beri penguatan kepada jemaat. Sekaligus dia mau mendorong jemaat. Dia bimbing umat agar umat yang dilayani ini tetap setia, terus bertahan
dalam menghadapi berbagai tantangan dan kemelut yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan Paulus dalam pelayanan bukan hanya sebatas kita lihat jumlahnya atau besarnya persekutuan yang ada, yang bertambah, tapi bagaimana dari hasil pertumbuhan, dari buahnya dan ketahanan umat dalam menghadapi penganiayaan. Saudara-saudara, kita melihat sesuai dengan pembacaan kita dalam perjalanan misi yang ketiga. Dan kita lihat bagian akhir yang ada dikatakan dia menetap beberapa hari di Troas. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini menyatakan bagaimana bagian akhir dia menjalankan pelayanan. Dan dikatakan dari Makedonia dia ke Troas, dan di Troas dikatakan, kita perhatikan dalam pembacaan kita, 1 minggu, hari Minggu Paulus berkumpul bersama jemaat, dia melayani jemaat, menyampaikan firman dan juga mengadakan perjamuan. Ada kisah yang menarik, perjamuan yang dilakukan dan juga kisah Eutikus, seorang pemuda yang berkumpul bersama mendengarkan apa yang disampaikan Paulus. Dan apa yang disampaikan Paulus ini adalah berita perpisahan, ya. Dan dikatakan dalam pembacaan kita dengan waktu yang cukup panjang, ya, bahwa seorang muda bernama Eutikus, kita lihat ayat 9, duduk di jendela, Paulus amat lama berbicara, ya, karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya, akhirnya dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang pasti, ya, kisah yang begitu menghebohkan. Jatuh dari tingkat 3 ke bawah dan dikatakan ya dia tidak hidup lagi. Tapi apa yang kita lihat seberapapun hebohnya, tapi sebenarnya kita tidak bertumpu pada kisah Eutikus ini. Tetapi bagaimana kita mau melihat persekutuan dengan jemaat Tuhan dan pelayanan yang disampaikan serta karya Yesus Kristus dalam pelayanan yang ada. Memang kalau kita lihat kisah Eutikus, ketika begitu hebohnya dikatakan dia sudah tidak hidup lagi. Tetapi apa yang dikatakan Paulus, kita perhatikan ungkapan Paulus di sini tentang Eutikus. Dan Paulus katakan, ya, kita lihat ayat 10. Jangan ribut sebab ia masih hidup. Ya, dengan cara yang dilakukan Paulus, dia rebahkan diri ke atas anak muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, ia masih hidup. Saudara-saudara, bagaimana kita melihat kenapa Rasul Paulus begitu yakin? Dia tidak asal bicara, dia tidak berhalusinasi. Kenapa Rasul Paulus begitu yakin bahwa dia tidak mati, dia hidup? Bukan karena kemampuannya, dia tidak bertumpu pada kehebatan dirinya, tapi iman yang bekerja di dalam diri Paulus. Dia masih hidup. Begitulah ungkapan iman Rasul Paulus. Jadi kita mau melihat di sini, itu juga buah pelayanan dari apa yang dilakukan oleh Paulus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimana kita mau melihat di sini kisah yang menarik bukan sebatas dia menghidupkan kembali Eutikus, tetapi kuasa
yang memungkinkan Eutikus hidup kembali. Itu yang menarik. Dan ini yang dilakukan Rasul Paulus, bahwa dengan kuasa yang dari Tuhan saja, Paulus melanjutkan tugasnya, pelayanannya, menjumpai setiap jemaat yang ada. Dan jemaat boleh mengalami pertumbuhan. Dengan dia semakin giat melayani, dia mengasihi Tuhan, melanjutkan pelayanan di tempat di mana Tuhan percayakan. Saudara-saudara, ya kalau kita mau lihat-lihat sini, kenapa sih Eutikus dengan kondisi yang ada dia dikatakan dia mengantuk? Paulus berbicara begitu panjang, karena ini suatu kondisi akan sebentar lagi akan berpisah. Dia mengantuk. Ya kalau kita mau katakan ya kisah Eutikus, kalau ditanyakan pernahkah kita mengantuk dalam ibadah? Pasti ada yang menjawab pernah, ada yang mungkin tidak, bahkan ada yang mungkin sering. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya ada banyak alasan. Ya apalagi mungkin ya karena memang dalam kondisi yang kurang fit, karena kurang istirahat, karena kecapean, apalagi khotbahnya yang panjang, sang pengkhotbah membawakannya dirasakan mungkin kurang menarik. Ya itu bisa menjadi alasan dan lain sebagainya. Ya ini juga mengingatkan kita, ya bagaimana ya supaya kita fokus, ya fokus kepada apa yang kita dengarkan. Kita datang beribadah, kita bersekutu bersama, kita dengarkan, ada kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Sehingga dengan pertolongan Tuhan ya kita dimampukan untuk melawan rasa kantuk yang ada. Tetapi bukan hanya sebatas itu. Kalau dikatakan perpisahan yang menghiburkan dengan tema yang ada, bahwa sebentar lagi Paulus akan melanjutkan perjalanan. Bahwa sesungguhnya apa yang sudah Paulus taburkan, apa yang Paulus tinggalkan dalam pelayanan di tengah persekutuan jemaat. Perpisahan yang menghiburkan. Bahwa Paulus dalam kesetiaannya melayani, dalam kesungguhannya melaksanakan apa yang Tuhan percayakan, dan dalam ketekunannya memberitakan firman, dia tinggalkan jejak-jejak teladan. Sehingga sekalipun ada keharuan untuk berpisah, tetapi ada sesuatu yang menghiburkan atas apa yang sudah dilakukan oleh Paulus. Dan Paulus menjalankan pelayanan ini tidak seorang diri. Dia didukung baik oleh rekan-rekan sepelayanan, bahkan oleh jemaat Tuhan. Sehingga dukungan atas pelayanan yang dilakukan itu juga sangat dibutuhkan. Sehingga membuat perjalanan pelayanan dapat berlangsung dengan baik. Dan yang utama, kalau tadi dikatakan Rasul Paulus begitu meyakini bahwa Eutikus masih hidup, dan Paulus begitu meyakini bahwa ada kuasa yang dari Tuhan yang memampukan dia menghidupkan Eutikus. Jadi kuasa Allah yang bekerja. Nah inilah yang menghiburkan umat. Ya, dikatakan pada ayat terakhir, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Jadi atas peristiwa yang telah terjadi, bahwa sesungguhnya mereka meyakini kuasa Allah bekerja di dalam diri Rasul Paulus dan boleh dialami oleh segenap umat. Dan bagaimana dengan karya kasih Allah, dengan kuasa Allah yang berlaku, maka semuanya boleh dialami sepenuhnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih, bagaimana kita melihat di sini Tuhan dalam karya kasih-Nya terus bekerja. Dia pakai hambanya, miliknya sebagai alat di dalam tangannya.
Dan bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya, itu juga yang terus kita alami sampai pada saat ini. Ada banyak keadaan, ada banyak kondisi yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi kita mau melihat, kalau Paulus begitu meyakini bahwa dia masih hidup, imannya sanggup menentang logika manusia. Jadi iman pada Kristus itu juga yang terus ada dan terus kita nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita. Iman kita kepada Kristus ini akan mengalahkan kemustahilan manusia. Ini yang kita butuhkan dalam perjalanan kehidupan kita sampai pada saat ini dan kehidupan seterusnya. Di tengah berbagai kondisi yang katakanlah kondisi yang belum berubah. Kita masih resah, kita masih cemas, kita masih dikhawatirkan oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi di dalam iman kita juga diarahkan bahwa kuasa Tuhan melebihi segalanya. Yang penting pautkan kehidupan penuh pada Tuhan. Yakini kuasa Tuhan akan terus menopang kita, memampukan kita menghadapi tiap kemeludi, tiap kenyataan yang ada. Dan bagaimana Rasul Paulus belajar dari apa yang ditinggalkan Paulus dalam jejak-jejak teladannya. Bahwa dia mau melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan, ketekunan. Dan dia mau melakukan itu. Bahwa dia tinggalkan umat dengan sesuatu yang dapat diteruskan. Dia tinggalkan jemaat dengan sesuatu yang boleh dinikmati. Bagaimana dia terus mendorong, dia tetap memotivasi agar umat ini terus bertumbuh dan juga dapat berbuah, menghasilkan sesuatu yang berarti. Nah, inilah yang bisa menghibur. Kehadiran kita di mana-mana tempat, biarlah menjadikan satu kehadiran yang tetap meninggalkan jejak-jejak teladan. Dalam kehadiran kita, entah kita menyampaikan dalam perkataan, entah itu kita menyampaikan firman Allah, menyampaikan nasihat-nasihat, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita lakukan dengan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, dengan sesuatu yang bisa mendorong umat juga dengan penuh kesungguhan untuk terus menaruh percaya kepada Tuhan. Bahwa ada kuasa Allah yang terus bekerja dalam diri Kristus. Dan oleh karya Roh Kudus yang akan membimbing kita dalam mewujudkan kehendak Tuhan di tengah keberadaan dan kehidupan kita. Ini yang kita lihat dari apa yang kita baca ini. Bahwa peristiwa Paulus dengan pelayanannya dalam ketekunan, kesungguhan, dan juga kesediaannya diarahkan oleh Tuhan. Dan bagaimana dalam semangatnya untuk meneruskan terang kasih Kristus. Dan bagaimana kuasa Allah yang terus bekerja di dalam dirinya memungkinkan dia tinggalkan jemaat dengan penuh sukacita. Dan jemaat meneruskan dengan penuh kasih apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam segala keberadaan. Itu pun juga akan kita nikmati, entah itu kehadiran para pelayan Tuhan, pendeta, dan juga pelayan-pelayan lainnya datang dan pergi dengan apa yang ditinggalkan, boleh ditinggalkan dengan penuh sukacita. Jemaat terus mendukung pelayanan yang ada, sehingga segala sesuatu yang dapat dilakukan dengan penuh sukacita. Sehingga apa yang ditinggalkan akan diteruskan, jejak teladan yang ada juga akan terus diwujudkan demi kebenaran Injil Allah dapat terwujud sepenuhnya dalam persekutuan kita. Dan juga demi kita menghadapi kondisi yang ada dengan kemampuan bahwa kuasa Allah di dalam Kristus tetap bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang kita butuhkan dan itu yang akan terus memampukan kita bertahan di tengah berbagai situasi dan kondisi. Tuhan menjaga, melindungi kita, kasih Kristus menopang kita,
kuasa Yesus memampukan kita untuk menghadapi tiap kenyataan yang ada, dan kita akan terus menggemakan kasih Tuhan di dalam persekutuan Roh Kudus. Biarlah gereja kita ini, persekutuan ini yang bertumbuh akan semakin berbuah dan mampu bertahan di tiap kemelut yang ada. Kasih Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang akan memungkinkan semuanya itu. Terpuji nama Yesus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita merendahkan diri hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang boleh kami alami. Kami yang berhimpun bersama, baik sebagai papa, mama, sebagai ayah, ibu, anak-anak kekasih, semua anggota keluarga, kami bersyukur Tuhan Yesus tetap berkati kami, persekutuan kami, sehingga kami boleh menikmati pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Saat ini Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami. Kami mohon campur tangan Tuhan dan kami serahkan seluruh keberadaan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang dapat menguatkan kami, bahwa Rasul Paulus dalam kesungguhannya melayani, dia meninggalkan jejak teladan yang ada. Sehingga ketika dia tinggalkan satu umat, satu persekutuan jemaat Tuhan, sekalipun ada rasa berat untuk berpisah, tetapi mereka merasa terhibur oleh karena kebenaran yang disampaikan dan kuasa Allah yang bekerja di dalamnya, dan itu yang memungkinkan jemaat boleh mendukung sepenuhnya akan pelayanan yang ada. Biarlah dukungan pelayanan bagi para pelayan yang dipercayakan Tuhan dimanapun ditempatkan, dimanapun diutus. Jemaat-jemaat Tuhan boleh mendukung penuh pelayanan yang ada, karena ini pekerjaan Tuhan, ini milik Tuhan, sehingga segala sesuatu yang diwujudkan adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, kami boleh ada di bulan yang baru, memasuki kehidupan di hari Rabu minggu pertama ini. Kami mengucap syukur untuk karunia Tuhan. Tuhan berkati kami lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, lewat usaha yang Tuhan mampukan kami perjuangkan, lewat pendidikan yang terus menerus boleh kami tekuni, sekalipun dalam situasi yang terbatas di mana terbanyak kami masih harus
melakukan aktivitas dari rumah, baik belajar, begitu juga bekerja, dan segala satunya Tuhan sendiri akan memberkati kami. Kami tetap serahkan seluruh kehidupan kami dan memohon pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Setiap keluarga kami terus diberkati Tuhan, sehingga kami yang berkumpul bersama pada saat ini boleh menikmati kasih kuasa Tuhan. Anggota keluarga yang terpisah oleh karena mereka bekerja, oleh karena mereka sekolah atau kuliah, Tuhan juga memberkati mereka di mana-mana tempat. Tuhan memberkati juga akan persekutuan pelayanan jemaat Tuhan, baik kami di setiap sektor, bahkan kami di Persekutuan GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Tuhan memberkati persekutuan pelayanan kami di tengah masa pandemi COVID-19. Kami merindukan kami boleh bertemu bersama, kami boleh beribadah bersama. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan sendiri melihatnya, dan Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan semua jajaran yang ada, bahkan didukung penuh oleh segenap warga masyarakat yang menjalankan protokol kesehatan dengan penuh kepatuhan dan kedisiplinan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami dapat terwujud dalam pertolongan Tuhan dan dalam kesungguhan kami untuk dapat mengambil bagian dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Untuk itu kami tetap serahkan kondisi bangsa dan negara. Tuhan memberkati kehidupan kami di wilayah Jawa Timur ini. Tuhan berkati sehingga semuanya dapat kami alami dengan sesuatu yang lebih baik, dan pertolongan Tuhan boleh kami alami. Pelayanan gereja Tuhan selanjutnya juga terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi semua orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam segala kondisi, mereka ada dalam kesesakan. Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kelegaan. Mereka yang ada dalam duka cita juga boleh menikmati penguatan dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan juga akan lawat satu berikut satu yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Tuhan juga akan menaungi mereka dan memberkati setiap kami. Begitupun kami atau anggota keluarga kami dalam kondisi yang kurang sehat, Tuhan tetap kuatkan kami. Dan semua orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan dalam berbagai kondisi, keberadaan dan kebutuhan, Tuhan saja yang menaungi. Kami mau serahkan juga mereka yang mengalami kondisi terpapar oleh karena virus corona. Berkati mereka Tuhan dalam penyerahan diri. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan topang mereka yang menjalani perawatan di rumah sakit, bahkan di ICU, bahkan juga yang menjalani isolasi mandiri di rumah, atau juga bentuk-bentuk pemulihan yang dijalani saat ini. Tuhan, ke dalam tangan kuasa Allah kami menyerahkan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa bagi kelangsungan kehidupan kami di tengah lingkungan masyarakat sekitar. Tuhan memberkati kami, kuatkan dan sehatkan kami, dan berikan kemampuan bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Kami berharap, kami berserah hanya kepada Tuhan, dan kami meyakini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa sepenuhnya kehidupan kami, persekutuan kami dalam seluruh keberadaan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.